Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kunci-kunci ketenangan, kunci-kunci kesuksesan, kunci-kunci kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa, yang hebat, di mana kekuasaan dan kehebatan Allah tidak terbatas. Yang konyol bila kita itu tidak menggunakan kekuatan, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditunjukkan bahwa yang hebat adalah Allah, dialah zat yang segalanya. Tapi apabila kita sebagai hamba tidak memanfaatkan kehebatan Allah untuk hidup dan kehidupan kita, maka kita akan konyol, itu ya. Misalnya hidup hanya mengandalkan kekuatan diri kita saja, ya. Hidup hanya mengandalkan kekuatan benda-benda saja. Ini adalah hidup yang konyol, ya. Karena apabila manusia bersandar kepada makhluk, bersandar kepada benda-benda, pasti yang akan didapatkan adalah sebuah kekecewaan dan keputusasaan. Kenapa tanggung-tanggung? Ya, kita itu berpasrah kepada Allah. Dan itu kita perlu nyatakan bahwa kita sebagai seorang muslim, maka diri kita serahkan. Dan penyerahan diri kita kepada Allah ini menjadi sangat penting, ya, karena Islam itu, ya, aslama yuslimu islaman, ya, adalah sebuah kepasrahan secara totalitas seorang hamba kepada Allah, ya. Jadi kita harus nyatakan kepasrahan kita. Kita mintakan kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, ya. Kalau kita serahkan totalitas diri kita kepada Allah, maka kita akan hidup tenang. Karena backing kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar kepasrahan kita secara totalitas kepada Allah tidak ragu-ragu, maka kita betulkan keyakinan kita, iman kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengatasi segalanya, ya. Kita beriman kepada Allah, kita nyatakan daripada keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita perlu kepasrahan dan keimanan kepada Allah ini kita perkuat setiap saat, ya, dengan cara apa? Berusaha sekuat tenaga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Memperbaiki diri kita. Dengan apa? Dengan
keimanan itu, memperbaiki diri iman itu tidak boleh pernah berhenti. Ya. Belajar iman tidak pernah berhenti. Sebagaimana kita tidak pernah berhenti makan ketika kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita sengaja tidak makan, bagaimana? Ya, berdosa apa tidak? Ya, makan itu wajib ya. Kalau seseorang tidak mau makan hingga dia mati, ya, saya nggak mau makan. Pokoknya saya nggak mau makan. Mati nggak apa-apa, saya nggak makan. Kira-kira berdosa apa enggak? Berdosa. Jadi kalau gitu makan wajib, maka ada perintahnya fakulu wasrobu wala tusrifu. Begitu juga mencari iman, memperjuangkan iman. Itu jangan berhenti. Sebagaimana kita selama kita hidup ya kita butuhkan makan. Selama kita hidup kita butuhkan iman. Kan gitu. Karena makan untuk mempertahankan kelestarian fisik, sedangkan iman untuk melestarikan daripada fisik sama akhirat, ya, kelestarian akhirat. Ya. Fisik juga ya, orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala fisik ya, berikan keadaan ketenangan, kan gitu ya. Itu ketenangan akan diperoleh. Nah, keduanya akan kita nyatakan dalam bentuk tawakal. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga, kemudian kita menyerahkan kepada Allah dengan segala kekuatannya. Ya, tawakal. Maka kita minta juga. Ya. Kemudian kita nyatakan diri kita bahwa kita akan kembali kepada Engkau ya Allah. Karena apa? Manusia tidak mungkin akan selamanya di bumi. Ya. Kita pasti akan mati. Yang kuat mati, yang lemah mati, yang putra mati, yang wanita mati, yang kecil mati, raja-raja mati, semuanya akan mati. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebabnya maka orang yang beriman kepada Allah maka akan mencari kehidupan, ya, mencari kehidupan setelah mati. Ya, karena kehidupan yang sebenarnya setelah mati. Bagaimana mencari kehidupan setelah mati? Yaitu kita berusaha beriman dan beramal soleh agar setelah kematian kita dapat hidup selama-lamanya dengan bahagia. Oleh karena itulah maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Nah, ini kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang tenang, yang damai, bahagia ya di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.